Akhirnya kita muncul ya. Nyampe ya di episode 1. Episode perdana kita Episode ini ya. perdana kita. Siapakah kita? Kita dari podcast Belakang Punggung. Gue Dika, teman gue. Sugi, Di episode perdana kita akan membahas mengenai childhood song memories. lagu-lagu yang memang apa ya? Jadi kenangan kita ya. Iya, napak tilas kita cuy. Napak tilas. Bahasa spiritualnya. Sejenis prasasti ya, Bos. Iya. Childhood song memories. Banyak banget sih. Gila kalau misalnya Banyak sih. harus milih gue nggak bisa sih. Mungkin lebih ke gini kali ya. Bukan tentang semua lagu yang membuat kita terkenang masa kecil, tapi lagu yang membekas lah. Lagu yang bikin membekas. lu bener-bener interest dengan dunia musik gitu. Yo. Seperti itu. Lupa nama inget rasa. Mantap. Yoi. Jadi pengen. Jadi pengen minum dengerin kopi. musik. bisa. Cheers dulu lah. Cheers dulu. Kita habis Kopi dapat tapi cheers ya. kiriman kopi botolan nih. Kita dapat kopi Bootstrap ya. Bootstrap cold brew. Yang punya gue White Coffee nih. Punya gue kopi doang. Coffee. Tapi ya single origin ya. Single origin. Basicnya sih Kintamani. Yoi. Ini dapat I love dari local product. local product. Ini dari warung Surabaya 45 ya. Ya Sebagai- kalau misalnya lu mau dapetin kopi kayak gini, Bootstrap cold brew-nya, datang aja ke warung Surabaya 45, Jalan Dewi Sri. Dekat apa ya? Krisna Oleh-oleh ya? Dekat Krisna oleh Dekat Krisna Oleh-oleh. Cheers dulu lah. Cheers dulu lah. Om Deddy, thank you. Ini per botolnya 31.000. Isi berapa ini? Berapa mililiter ya? 300 mili. 300 mili. Oke. Udah seger nih kita. Seger Kita nih. mulai aja ya pembahasan kita nih. Kita Dari mulai lo deh. Dari gue. Childhood song memories. Apa nih yang bikin lo terkenang? Yang paling terkenang sih zaman SD. Lupa sih pastinya kelas berapa atau umur berapa. Kita tarik mundur banget ya. Tarik mundur sampai banget. SD ya. Sampai SD. Jadi kalian pada tahu gue pernah SD lah setidaknya ya. Lulus? Lumayan. Gimana SD lulusnya lumayan tuh Lulusnya gimana? lumayan lulus waktu itu. Oke, jadi lagu pertama yang paling berkesan itu waktu SD gue dengerin Underground, lagu Underground. Itu Slipknot, internasional ya. Internasionalnya Lagu nih. internasional dulu. Itu Slipknot yang paling membekas karena punya memori seperti ini. Jadi saat dengerin lagu itu bermodal VCD waktu itu. VCD ya. Iya, waktu itu udah Yang dijual di abang-abang. enggak, waktu itu di toko sih. Di toko. Tapi yang jual abang-abang juga Iya sih. sih. Itu gue nge-play VCD itu nonton di TV ruang keluarga bareng kakak dengan volume yang keras, dan kalian tahu sendirilah ya seperti apa Slipknot Yoi. Menyanyikan ya. menyanyikan tembang-tembangnya. Tembang-tembang andalannya dengan cara Iya, dengan cara seriosa. Lo. karena saking indah nyanyian itu ternyata cukup menarik perhatian nyokap. Yoi. Jadi nyokap waktu itu langsung muncul ke permukaan. Permukaan. Pakai ini ya, pakai kaos black metal gitu. Enggak, kayak daster sih waktu itu. Lagi bersih-bersih cuy. Muncul lah dan menegur kita. Ngapain kalian? Denger lagu gitu. Ngapain denger lagu kerauhan gitu katanya. Kerauhan. Wih. Kerauhan apa? Kerauhan itu gini, kerasukan. Jadi bahasa Bali itu. Waduh, lagu kerauhan katanya kerasukan. Itu sih paling membekas. Kita sih persetan tetap aja denger. Karena kita suka kerauhan. Kita suka keributan Kericuhan dan kawan-kawan. dan sejenisnya. Tapi waktu itu emang kalau lu bisa dengerin lagu Slipknot itu dari mana tuh cuy? Maksudnya kok lu bisa gitu loh beli VCD Awalnya, ya. lagu Slipknot? Awalnya gini, sebelum dengerin Slipknot tuh sempat dengerin lagu punk sih waktu itu. Dia jatuhnya punk, itu band punk dari Malang kalau nggak salah ya. Dari Malang. Namanya Antipati. Mungkin beberapa teman yang lama di skena punk mungkin tahu, pernah mendengar, karena gue lupa sih dari lagu seperti apa, tapi yang pasti dia memperkenalkan lo ya. memperkenalkan gue ke musik-musik underground. Antipati sampai
akhirnya di SMP pun gue masih pakai, gue kan main Counter Strike dulu tuh. Anjir, Counter Pakai Strike. username-nya Antipati karena masih membekas. Fire, cover me. Ya zaman itu cuy. Kalau lu klik B12 Kevlar. Masih inget, gue udah lupa. Orang gua bolos ke sana main CS. Ya jadi selain Slipknot mungkin yang sepantaran itu pada saat itu yang lagi in banget itu ada Limp Bizkit, ada Korn, Linkin Park. Linkin Park waktu itu masih lagu yang Crawling in My Skin. Kalau nggak salah video dulu masih pakai baju bengkel. Baju juga. bengkel. Mungkin mereka sadar baju bengkel ini sudah dipatenkan oleh Slipknot. Slipknot. Jadi diubah lah konsepnya aja ya. Menjadi baju kebaya ya. Tapi emang Slipknot dengan baju bengkelnya itu memang memberikan ciri khas banget. Ciri ya. khas banget. Tinggal dikasih tulisannya belakangnya cuy. Apa? Asa Paris. Ahas. CV Karunia Motor. Madi Ferry. Bagi lo semua yang nggak tahu nih, kita podcast Belakang Punggung domisili di Bali, dan di Bali tuh kalau lu nggak tahu Made Ferry Motor, wah lu bukan orang Bali. Lu nggak pernah naik motor berarti? Nggak pernah naik motor. Mana naik cashboard. cashboard. Jadi Slipknot deh. Ya, Slipknot beserta jajarannya. Beserta jajarannya. Gila sih. VCD cuy. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue masih di ruang lingkup yang mirip kayak lu. Awalnya gue dengerin Linkin Park. Yang Itu kapan? gue denger SD? SD. Gue denger musik lain, cuma kayaknya pas nempel banget waktu itu lagu 6 itu loh. Yang intronya teng neng 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 nong neng nong neng. Yeay. Itu sampai sekarang ngebekas banget di otak gue. Itu SD, gue main ke rumah teman gue. Temen gue tuh cewek tapi ya udah main zaman SD lah ya. Oh, belum mengerti. Belum mengerti ya. Cemewa lah ya. Gue main ke rumah temen gue tuh yang cewek kan, kakaknya lagi denger lagu kan dari VCD apa gimana itu gue nggak tahu, atau tape recorder gitu ya. Wah itu membekas banget sih, ingat banget gue. Teng neng 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 nong neng nong neng. Yeah. Tapi ya gokil sih Linkin Park itu emang ya anak SD aja bisa dengerin gitu. Iya, bisa apal gitu loh. Musikalitas mereka emang nggak bisa dibohongin sih cuy. Bener. Ada atau setelah tiadanya Om Chester ya gue yakin Linkin Park akan tetap besar dengan nama, musik, dan siapapun yang di dalamnya itu. Iya. Karyanya pasti akan terus long last. Karena kita sudah membuktikan dari kecil sampai gede kita masih bisa menikmati. Yoi, itu gimana ya, ngebekas banget emang. Tapi itu internasional cuy. Kalau gue nih lokalnya, wih akan jauh banget. Jauh banget. Gue denger lagu yang ngebekas banget sama gue tuh ya The One and Only, Sheila on 7. Oh, Sheila on 7. The One and Only. Sama di rumah temen gue yang itu juga, cuma bedanya yang dengerin Sheila on 7 itu temen gue yang cewek. Gitu. Ya udah kita main ke rumahnya, numpang makan gitu kan. SD pulang sekolah cepat gitu kan, makan di rumahnya, makan mie. Makan mie pakai. Dari dulu udah makan mie ya, sekarang ya. Pakai keos. Caos. Ya kalau Sheila on 7 sih, ya siapa sih yang nggak denger ya? Sheila on 7 kalau mungkin zaman dulu juga itu Tip X cuy. Pasti denger juga kan? Iya pasti lah. Tip X. Sama ini cuy, Peter Pan. Peter sama Pan. Ungu sih nggak, waktu kecil enggak sih. Gue dengerin Ungu cuy. Belum Ungu waktu dia masih merah muda kayak warnanya. Tapi Ungu tuh bikin lifestyle booming loh cuy. Setelah Ariel dengan tas pinggangnya itu ya, Ungu hadir dengan flanel yang kerahnya dinaikin, celananya melorot, pakai boxer Black ID. Sempat sih dulu tuh brand Black ID tuh lumayan booming dan ada store-nya di sini kalau nggak salah. Ada store-nya? Sempat ada cuma. Ya itulah bukti bahwa memang musisi bisa mengangkat suatu brand dalam bentuk penjualan, dalam bentuk promosi seperti itu. Lagu Peter Pan
Tong deng dong deng deng dong deng dong deng deng dong deng deng dong deng anjing. Aduh, Stepi Hitam itu nyetem pakai itu cuy. Sama. West Borland tuh Limp Bizkit itu juga. Nggak tahu kok bisa mengenal musik itu dia ya. Tapi itu emang buat nyetem sejuta umat cuy. Lokal dan luar negeri tuh aku pakai cuy. Thank you Peter Pan. Sudah memberikan standar Untuk nyetem tuning gitar. Yoi. Tapi itu memang inilah cuy. Sangat terpercaya tuh cuy nyetem pakai logo itu. Ya, paten lah ya. Paten lah itu, nggak bisa digeser itu. Nggak bisa digantikan. Paten kali kau bikin Thank you. ada. Semua tentang kita, thank you. Uki sama Lukman. Uki sama Lukman. Yoi, keren. Bisa-bisanya bikin kayak gitu loh. Iya, Luar biasa. Dan itu nempel sampai sekarang. membekas. Membekas. Tapi lu main musik nggak sih? Main musik, akhirnya pasti main musik lah. Cuma waktu itu di pertama kali gua main musik, bukan main musik ya, maksudnya ngeband. Waktu itu belum bisa main Alat musik. alat musik belum bisa. Uh-huh. Tapi udah ngeband itu pertama kali SMP. SMP lu udah ngeband? Mau Kelas jadi apa, nak? mau jadi anak band dong. Gimana sih? you. Kalau gue SMP basket jadi anak basket dong gitu. Terus? Itu SMP waktu prom night, perpisahan SMP. Bisa SMP. Itu saat itu gue belum bisa main alat musik sama sekali. Cuma waktu itu pengen tampil, pengen nampang. Dan emang diajak sama teman-teman juga. Mainlah, nyanyi akhirnya. Nyanyi. Cuma waktu itu cuma satu lagu doang. Jadi kayak apa sih, special guest gitu lah muncul di prom night. Satu lagu. Jadi saking ada spesialnya saking itu. spesial cuma di satu lagu doang. Jadi waktu itu banyak banget teman-teman yang akhirnya bikin band manggung di prom night itu. Acaranya di Casa Bunga yang sekarang jadi Mangsi Tropical. Itu gua main bareng temen berempat. Jadi saat gua belum muncul, mereka bertiga doang tuh. Di satu lagu, waktu itu bawa lagunya Superman is Dead. Tapi karena gue belum bisa nyanyi yang oke kan, jadi nyari lagu yang paling aman. Apa? All Peter Pan? Angels Cry. Superman is Dead ya. Itu bawa lagu All Angels Cry. Yoi. Can you tell me why? Jing jing jet, jing jing jet, The world is so jing jet, ugly. jing jet, jing jing jet, Jing jet, jing. Waktu itu bawa lagu itu, satu lagu doang. Setelah itu pulang. Lalu kelar, lanjut lagi. Ya iyalah cuy, masa lu beres-beres panggung. Kan masih SMP. Lu udah kerja. Itu pertama kali sih main musik ya, maksudnya ngeband. Tapi kalau untuk mulai serius, itu di SMA kelas 1, pertama kali ngebas, main bass. Karena paling gampang ya, senada dikit, terus cuma mencet satu-satu doang gitu kan, modal gaya doang, terus masih tetap tampil di depan, drummer kan di belakang. Padahal awalnya pengen banget jadi drummer, cuma mempertimbangkan jadi sorry nih ya drummer ya, lain kali posisinya diganti lah. Diganti lah di penonton. Tapi emang sih kalau misalnya Superman is Dead tuh bikin pengaruh besar sih cuy. Sangat besar. Tapi di skenanya yang kena ya, itu memang kencang banget tuh. Dia tuh kan pionirnya punk di Indonesia di lah, Indonesia. bisa dibilang ya. Karena gue pas awal ngeband dulu juga sempat nyanyiin lagu-lagu dari Superman is Dead dari album Blood Market Love, Kota Rock City, Hangover Decade. Ya itu luar biasa sih emang kalau misalnya gue dengerin, wah anjing gue banget nih. Gitu. Karena pas awal gue ngeband tuh ya pas SMP. SMP juga, gue udah ngeband, mau jadi apa? Jadi anak band. Sebelum lu tanya, gue udah nanya sendiri. Ya awalnya gue dengerin apa? Mainnya Green Day terus Superman is Dead. Ya setipe lah ya. Jadi bagi gue memang sangat berpengaruh Superman is Dead tuh untuk teman-teman yang dengerin lagu-lagu punk, yang main musik punk, itu sangat berpengaruh untuk di Indonesia. Plus. Bentar, masih megang botol. Gitu. Thank you Superman is Dead. Thank you Superman is Dead. Jering, Bobby, Eka. Tapi setelah itu gue abis main pang-pangan gitu ya, pang-rockan.
Jauh tuh cuy, gue loncat. Gue ke metal akhirnya. Metal. Metal. Sama. Lu dulu deh. Anjir. Gue loncatnya jauh juga. Jauh gitu. juga ya. SMA tuh gue mulai main metal. Ya lingkungan sih memang mempengaruhi ya. Iya. Genre musik itu dipengaruhi lingkungan. Ya gue percaya sih karena gue terjadi di gue. Awalnya gue main musik punk, tiba-tiba gue pindah SMA. Teman-teman baru, dengerinnya lagu-lagu baru, rekomendasinya dari teman-teman baru. Akhirnya gue main metal. Dari yang cuma main simfonik, akhirnya gue main ke death metal dan gue main bass. Ya percaya atau enggak, lu main bass untuk sebuah band death metal, lu nggak bisa gaya, lu harus punya skill. Iya, iya. Kalau lu gimana? Kalau gue SMA kelas 1 itu pertama kali diajakin dalam kondisi belum bisa instrumen musik apapun belum bisa, tapi sudah diajakin buat ngeband gitu. Bikin band. Awalnya gini lucu. Jadi teman-teman yang ngajak itu kan teman-teman SMP. SMP. Jadi masih ngumpul juga walaupun kita udah pisah kan. Pisah. Iya bisa. Masih tetap nongkrong, komunikasi tetap juga diajakin. Cuma salah paham awalnya. Gimana tuh? Jadi ada gue temen namanya Dewi waktu SMP. Dia kakaknya basis oke lah. Waktu itu dipikir yang basis oke itu kakak gue. Jadi mereka beranggapan, oh kakak jago, adiknya masih bisa gitu. Diajakin lah gue nongkrong, teman tak bilang Nongkrong. bikin band gak dibilang. Bikin band awalnya emang dari tongkrongan Nongkrong, cuy. iya. Yoi. Ke rumahku sini ada teman gue namanya Aris. Oh iya saya nongkrong bertiga, ngobrol-ngobrol. Bentar baru nyampe gue udah langsung ditanya, ngeband yuk gitu. Baru duduk banget nih. Hai Aris, kamu salah orang. Kaget dong. Aku nggak bisa gitu. Loh, bukannya kakakmu basis gitu? Enggak, siapa bilang gitu? Oh, terus ngobrol-ngobrol, oh ternyata bukan aku itu. Itu si Dewi gitu. Ya udahlah, udah terlanjur bertiga nih. Gampang kok, Bas. Diajarin, nah, akhirnya belajar. Pertama kali main musik itu, mungkin ini jarang banget orang tahu genre ini ya. Bukan jarang sih, mungkin karena segmen banget ya. Segmented banget. Psychobilly. Oh, Psychobilly. Psychobilly. Iya. Jadi main Psychobilly, mungkin teman-teman bisa search lah yang nggak tahu Browsing seperti lah ya, apa. YouTube lah ya. Pakai lah itu jaringnya biar smart. Biar smartphone dipakai smart people. Yoi. Psychobilly main bertiga. Waktu itu bawain lagu Tiger Army. Jadi nama band pun ngambil dari salah satu judul lagunya Tiger Army waktu itu. Power of Moonlight. Power of Moonlight. Mungkin teman-teman tahu lah, yang tahu Tiger Army mesti tahu lagu ini. Karena salah satu single andalannya. Pertama kali gitu. Dan manggung pertama di Twice Bar. Dalam kondisi waktu itu belum hafal chord. Jadi kunci G. Lu belum hafal nggak belajar apa mabok? Belum hafal emang. Belum belajar sudah, tapi belum paham gitu. Jadi cuma ngafalin ditambah mabok. Iya sih. Dipaksa ngaku ya udahlah mabok di Twice Bar gimana dong. Itu kacau sih, tapi rame banget. Pertama kali gua manggung itu rame banget. Karena Tapi Twice Bar memang venue yang paling oke sih buat ya di Bali. konser. Karena sangat intim ya. Dari Intim, player, band yang main dengan penonton itu kayak nggak ada sekat. Nggak ada sekat, tapi tetap tertib. Tetap tertib. Mereka meluapkan emosinya dengan bersenang-senang. Bener banget. Jadi bagi gue untuk di suatu konser tuh kericuhan tuh adalah bentuk apa ya? Meluapkan. Mungkin konser terlihat ricuh. Yoi. Tapi itu sebenarnya adalah meluapkan bentuk, ya, rasa senang. rasa senang, Ingin euforia. euforia bersenang-senang menonton konser. Pakai konser underground ya. Yoi. Tapi konser underground nih. Bentar lagi ada Hammer Sonic. Wih, ngomongin Hammer Sonic Hammer nih. Sonic nih. Kita berangkat nih. Kita berangkat ke Hammer Sonic dengan modal pas-pasan. Dengan modal pas-pasan dan kesombongan. Kesombongan. Kita nggak dapet yang early bird, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada presale 1. Iya. Kalau ada kali yang lipat mahal, harganya. yoi. Kalau ada yang mahal, ngapain yang murah? Berangkat, ditambah lagi Slipknot ya. Iya. Gestarnya, dosa lu nggak nonton Slipknot. Iya, salah satu alasan sih itu ya. Yoi, childhood lu kan. Iya, childhood Song lu senang Slipknot, lu pasti datang dong harus. Kalau gue sih pengen lihat baju bengkel aja. Iya. Ada tulisan Asap Paris nggak? Masa kecil lu sering di bengkel kali ya. Selain Hammer Sonic, ada lagi cuy. Ada Jogja Rokarta tuh. Jogja Rokarta,
Itu Jogja Rock Art itu 1 Maret 1 Maret. di Stadion Kridosono kalau nggak salah. Itu yang mainnya Scorpion sama Whitesnake Whitesnake. untuk internasional artisnya. Yang lokalnya tuh ada Navikula dari Bali. Terus ada God Bless. Ada Dead Vomit juga, itu unit death metal tuh dari Jogja. Wah, itu keren sih. Terus ada The Who. The Who tuh Singapura kalau nggak salah. Gua nggak lihat Di profilnya. Singapura ya? Band Singapura. Oh, The Who. The Who. Iya, The Who. HU, bukan The Who. HU. HU. The Who. Terus ada lupa gue satu lagi. Ya intinya internasional artisnya Internasional adalah artisnya ada Scorpion sama Scorpion Whitesnake. sama- Bagi kalian yang seneng Scorpion sama Whitesnake, let's go. Penjualan tiket masih dibuka. Disambung Hammer Sonic 27-28 28 Maret. Heeh. Itu di Jakarta, Di Ancol. Ancol. Yoi. Yoi. Penjualan tiket masih dibuka tapi sekarang udah masuk normal price ya. Udah masuk Udah normal masuk price. normal ya. price. Jadi Sekitar so berapa ya? Normal price. 1,5 kurang lebih ya. Enggak, presale 1,5. Enggak, normal price-nya itu 1,5 itu Oh, untuk satu one hari. day. One day. Ya. Jadi bagi kalian yang mau nonton dan bersenang-senang di Hammer Sonic, let's go. Tiket masih ada. Siapa Jangan tahu sampai ketemu nyesel kita ya. ya. Siapa tahu ketemu kita nanti. Iya. Ya, kita bicarakan lah, kita nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Ajak kita keliling Jakarta ya. Mau Kita pondok lah. mau bersenang-senang di sana. Lockdown apa kita? Terus habis Hammer Sonic ada Baby Metal ya, selang seharinya. Selang seharinya ada Baby Baby Metal Metal. 29 di Terus 9 Maret di Jakarta juga sih, cuma gue nggak tahu tempatnya di mana. Lupa. Disambung lagi setelah Maret tuh di bulan April ada Legend, Profesor Musik Internasional, Dream Theater, entah keberapa kali dia datang ke Indonesia. Udah Itu sering dia ya. 16 April ya, mereka kesini study tour juga. study tour. Tiap tahun kali ya. Tiap tahun. Jadi 16 April ada Dream Theater di Jakarta. Nextnya ada di bulan Mei ada One Ok Rock ya. One Ok Rock. Bagi kalian yang seneng One Ok Rock, silahkan cari tiketnya. Itu yang gue tahu sih ada penjualan tiket apa ya, tambahan. Karena yang kemarin untuk penjualan itu udah habis Udah sold cuy. out. Udah sold out Wow. cepat banget. Nggak nyampe 2 hari kayaknya itu. Tuh, teman-teman buruan. 31 Mei. Yang pasti tambahan nggak sebanyak yang awal iya, ya pasti. pasti. Karena kan dilihat kapasitas venue juga. Iya. Gitu. Pasti panitia juga akan mempertimbangkan tempat kalian untuk bersenang-senang tuh harus nyaman. Harus nyaman, benar. Yoi. One Ok Rock, genrenya apaan sih? Japanese rock. Iya kan? Simple ya? Simple. One Ok Rock dari Jepang. Musiknya? Rock. Jadi? Japanese rock. Oke, thank you. Nextnya internasional konser artisnya ada September, langsung loncat jauh banget. Ada cewek yang dulu diduga-duga di Sebagai pemuja. ya setan ya. Ada Billie Eilish. Bagi kalian yang senang dengan Billie Eilish, yang rambutnya suka beda-beda warnanya, Iya, sebelah abu-abu, sebelah hijau, sebelah biru, monggo cari tiketnya. Billie Eilish konser di ICE kalau Billie Eilish ya. International Convention Exhibition. So, jangan sampai ketinggalan konser-konser yang tadi kita sebutin. Siapa tahu ada yang, wah anjing gue banget nih, artisnya nih, gue pengen nonton. Iya. Jangan sampai nyesel ya. Kalau lu masih punya duit, ya pakailah buat bersenang-senang. Iya bener, karena konser itu Nggak tahu kapan ada lagi, kapan Iya. datang lagi. Gitu kan. apalagi internasional artis mampir ke sini. Yoi. Kapan lagi kesempatannya? Yang lu gitu. pengen-pengen kan, yang lu damba-dambakan. Jadi dari tadi Jogja Rock Arta, Hammer Sonic, Baby Metal, One Ok Rock, Dream Theater, Billie terus Eilish. Billie Eilish. Cari tiketnya bagi yang senang. Oke, segitu aja Segitu aja untuk informasi dan sharing-sharing kita terkait childhood song memories di episode perdana dari podcast Belakang Punggung.